Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan mata kuliah teknologi budidaya tanaman pada lahan suboptimal yang akan dimulai dari teman saya, Sufiani. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sufiani, Stambuk D1B1 17027. Di sini saya akan membawakan materi tentang pupuk bioorganol fosfat yang memiliki konsorsium mikroorganisme, termaksud mikroorganisme pelarut fosfat dan kompos yang diperlukan fosfat. Bantuan dijelaskan. Pupuk bioorganol fosfat juga dapat mencakup mikroorganisme pengatur pertumbuhan tanaman. Bidang teknisnya yaitu penemuan ini umumnya berkaitan dengan bidang produksi pupuk bioorganol fosfat atau BOP. Lebih khusus lagi, penelitian ini berkaitan dengan bidang sosial. Perwujudannya yang disukai dari penemuan ini berhubungan dengan metode dan proses yang ditingkatkan untuk menghasilkan pupuk BOP melalui pelarut terus-menerus dan bantuan fosfat dengan bioproses, pengomposan dan biogemetasi dengan mikroorganisme pelarut fosfat. Sekian, itulah yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bakteri pelarut dan pemisahan serta metode kultur dan aplikasinya. Penemuan ini mengungkapkan sejenis bakteri pelarut fosfat dan metode pemisahan serta kultur dan aplikasinya. Strain bakteri diawetkan di pusat pengumpulan kultur khas Cina dan nomor depositnya adalah TCC nomor M2012017. Bakteri pelarut fosfat saat ini penemuan memiliki kemampuan mendegradasi fosfat organik yang efisien, sementara dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dapat digunakan untuk pembuatan biofertilizer, sangat contoh untuk tanah dan diterapkan pada penanaman rumput hijau. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan membawakan poin ketiga, yang dimana bakteri pemacu pelarutan fosfor yang efisien, preparat biofertilizer yang dibuat darinya dan aplikasi. Dalam materi ini berisi bakteri ini mengandung Aspergillus niger-A6. Bakteri ini memacu pelarutan fosfor yang efisiensi dari tanah. Bakteri ini dapat melarutkan batuan fosfat tanah dengan efisiensi tinggi. Laju pelarutnya 5 hari hingga 80,4%. Lebih dari strain bakteri jamur pelarut P fosfor yang dilaporkan saat ini. Bakteri ini dicirikan mengandung aditif atau salika kaloin. Yang kedua, pengikat dalam mokulum mikroba. Yang ketiga, bakteri ini mengandung zat pelindung atau gliserol, selulosa atau kitosan. Bakteri ini yang disediakan oleh penemuan Aspergillus niger-A6 memiliki karakteristik mikrobiologis sebagai berikut. Yang pertama itu koloni bakteri A6 berada pada medium kultur pes. Yang kedua, penyebaran vertikal media kultur PDA cepat. Yang ketiga, koloni bakteri tumbuh cepat pada media agar sapek. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan pada poin keempat. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi poin keempat, di mana yang berjudul Mineral Sulfising Mikroorganisme in Pusat Biochar. Di mana biochar yang diolah terdiri dari karbon berpori yang telah diolah dan dicampur
dengan media yang mengandung mikroorganisme pelarut mineral. Nah, di mana partikel karbon ini berpori setelah campuran telah mempertahankan mikroorganisme mineral. Nah, kemudian ada juga biochar mentah. Amin pun dikenal dengan karakteristik yang pembenah tanah tidak selalu bermanfaat bagi tanaman dan juga tergantung pada dari mana biochar diproduksi dan metode produksinya. Nah, secara khusus biochar dapat merusak atau bahkan beracun bagi mikroba tanah yang terlibat dalam pengangkutan hara, tanaman, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, di sini punya biochar yang diolah dari penemuan ini dapat digunakan di seluruh dunia dalam berbagai jenis aplikasi yang melibatkan pertanian atau pemeliharaan hewan, aplikasi hortikultura, pertanian skala besar dan kecil, pertanian organik untuk budidaya ikan atau perairan lainnya. Nah, kemudian biasanya mencakup bahan karbon berpori seperti arang yang digunakan sebagai bahan pengubah tanah atau juga aplikasi lain yang sesuai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi keempat. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pada poin kelima pada diskusi hari ini, yaitu tentang strain mikroba, komposisi, dan metode untuk meningkatkan fosfat yang tersedia untuk tanaman. Pada materi ini membahas tentang galur jamur pelarut fosfat baru yang terdiri dari galur jamur pelarut fosfat baru dan metode penggunaan galur jamur pelarut fosfat untuk meningkatkan ketersediaan fosfat untuk serapan tanaman dalam tanah. Dalam beberapa perwujudan satu atau lebih galur jamur pelarut fosfat baru dilapisi ke benih. Adapun metode untuk meningkatkan fosfat yang tersedia untuk tanaman itu dengan meningkatkan ketersediaan fosfor untuk serapan tanaman dalam tanah. Metode ini terdiri dari memasukkan inokulum ke dalam tanah dari satu atau lebih strain jamur yang dijelaskan. Metode selanjutnya dapat terdiri dari penambahan sumber fosfor ke dalam tanah. Metode ini dapat dimasukkan ke dalam tanah dengan inokulum dari satu atau lebih strain jamur sebagai penyebar benih. Itulah materi dari poin kelima. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.